Selamat siang, perkenalkan nama saya Grace Indriani dengan NIM B1C1191103 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen di mana banyak hal yang akan saya bahas, banyak hal yang akan saya kupas dari materi ini, mulai dari pengertiannya secara umum, mulai dari pengertian menurut para ahli, kemudian beberapa faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, hal-hal apa yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, dan masih banyak lagi yang saya akan bahas ke depannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama mengenai pengertian perilaku konsumen secara umum. Jadi, pengertian perilaku konsumen secara umum yaitu perilaku konsumen adalah kegiatan atau aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa yang dimana seseorang itu melakukan hal-hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk mengambil keputusan. Jadi, perilaku konsumen ini dilakukan untuk mengambil keputusan saat membeli barang atau jasa. Jadi, untuk barang-barang yang dijual dengan harga rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen atau seseorang ini tergolong mudah, tetapi jika harga barang atau jasa ini memiliki harga yang lumayan mahal atau barang ini dijual dengan harga tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan seorang konsumen untuk membeli barang dan jasa tersebut harus melalui pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum ia memutuskan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Oke, langsung saja kita masuk materi yang kedua mengenai perilaku konsumen menurut para ahli. Jadi, menurut Angel, Blackwell, dan Miniar, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, di mana termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Dalam tindakan pembelian, konsumen akan terlibat secara langsung dalam hal proses memperoleh barang dan jasa tersebut, proses mengkonsumsi atau menghabiskan barang dan jasa yang ia gunakan, atau bahkan tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Dan yang kedua, menurut Schiffman dan Canuck. Jadi menurut Schiffman dan Canuck, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak terhadap barang atau jasa yang ia beli. Mereka bertindak atau konsumen ini bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide-ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Materi yang ketiga adalah perilaku konsumen ini terbagi atas dua, yaitu perilaku konsumen secara irasional dan secara rasional. Jadi, perilaku konsumen ini yang secara rasional artinya konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli barang atau jasa lebih memperhatikan kepada aspek-aspek konsumen yang sesungguhnya, seperti dia lebih memperhatikan kepada hal-hal prioritas, hal-hal yang lebih mendesak, dan hal-hal yang lebih diperlukan dan dibutuhkan oleh seorang konsumen. Dan dia lebih mengesampingkan aspek-aspek yang kurang penting
saat konsumen ini membeli produk, barang atau jasa. Serta perilaku konsumen secara rasional ini, konsumen lebih memperhatikan apa kegunaan atau apa manfaat yang bisa didapatkan dari produk atau barang dan jasa yang ia akan beli. Sedangkan perilaku konsumen secara irasional, artinya konsumen ini lebih mudah terpengaruh oleh iming-iming diskon, oleh iming-iming marketing dari suatu produk dan jasa. Jadi konsumen ini tidak mengedepankan aspek-aspek konsumen yang sesungguhnya. Dia tidak mengedepankan kepentingan atau kebutuhan, dia tidak memperhatikan kebutuhan prioritas yang seharusnya ia lakukan terlebih dahulu, tapi dia termakan oleh diskon-diskon sehingga ia tidak memperhatikan kebutuhan yang seharusnya ia perlukan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang keempat mengenai pendekatan-pendekatan dalam perilaku konsumen. Jadi, terdapat beberapa pendekatan dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pendekatan interpretif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal yang mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini lebih mengutamakan pada focus group discussion. Yang kedua yaitu pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Jadi menurut pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian teori ini kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seorang konsumen menganalisis beberapa informasi serta membuat keputusan sebelum ia membeli barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Jadi dalam pendekatan ini menggunakan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oke, kita masuk ke materi yang kelima mengenai jenis-jenis konsumen. Jadi terdapat beberapa jenis konsumen. Di antaranya yang pertama yaitu konsumen yang berpatokan pada harga. Jadi kebanyakan konsumen memang berpatokan pada harga. Jika harga lebih murah maka ia akan membeli banyak barang tersebut. Yang kedua yaitu konsumen yang suka menjadi trendsetter. Jenis konsumen ini yang jika terdapat keluaran baru ia akan langsung membeli barang atau jasa tersebut. Jadi ia cenderung ingin selalu menjadi trendsetter atau menjadi orang yang pertama dalam membeli barang atau jasa yang merupakan keluaran baru. Yang ketiga yaitu konsumen yang lebih memilih menjadi follower, atau konsumen ini lebih mengikuti apa yang hits sekarang, dia juga akan membeli barang tersebut atau membeli jasa tersebut. Yang keempat yaitu konsumen yang mementingkan keuntungan. Jenis konsumen ini adalah konsumen yang benar-benar membeli kebutuhannya berdasarkan apa yang bisa ia dapat dari barang atau jasa tersebut sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, konsumen yang mengutamakan kualitas. Jenis konsumen ini benar-benar memperhatikan kualitas suatu barang atau jasa sebelum ia membelinya. Oke, kita masuk ke
Materi yang keenam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi yang pertama yaitu ada faktor kebutuhan. Jadi konsumen akan membeli barang atau jasa berdasarkan kebutuhannya. Dan biasanya konsumen membeli barang atau jasa tersebut berdasarkan kebutuhan prioritas bagi konsumen tersebut. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Biasanya lingkungan menjadi suatu faktor yang cukup berpengaruh terhadap seorang konsumen karena secara tidak langsung lingkungan tempat ia berada akan mempengaruhi gaya hidup dari konsumen. Yang ketiga itu faktor kualitas produk. Jadi tidak sedikit konsumen yang benar-benar tertarik terhadap barang atau jasa karena kualitasnya. Ia tergiur oleh kualitas yang benar-benar baik dari suatu barang atau jasa. Yang keempat yaitu faktor harga. Harga menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa, sehingga konsumen akan sangat memperhatikan faktor harga ini. Yang kelima yaitu faktor promosi. Konsumen akan sangat tertarik terhadap suatu barang atau jasa jika ia melihat promosi atau iklan dari suatu barang atau jasa ini sangat menarik, sehingga biasanya produsen sangat berusaha untuk memaksimalkan promosi atau periklanan di kalangan konsumen. Oke, materi yang ke-7 adalah proses pengambilan keputusan seorang konsumen. Proses yang pertama yaitu dia akan melakukan pengenalan masalah atau problem recognition, di mana konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk apa yang ia beli. Yang kedua yaitu pencarian informasi atau information search. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui pencarian informasi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif, di mana setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif itu merupakan alternatif yang strategis, maka konsumen akan segera membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama karena adanya hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian atau post-purchase evaluation, merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada pengambilan keputusan pembelian, tetapi setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk yang telah ia beli yang merupakan barang atau jasa ini merupakan salah satu produk yang bisa menyelesaikan masalahnya atau produk yang sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya materi yang ke-8 yaitu faktor yang memengaruhi seorang konsumen dalam mengambil keputusan. Jadi faktor yang pertama yaitu motivasi atau motivation, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu persepsi atau perception, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya. Yang ketiga, pembentukan sikap atau attitude formation, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka ataupun tidak suka terhadap sesuatu hal. Yang keempat yaitu integrasi atau integration, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil.
Sekian materi yang bisa saya bawakan pada siang hari ini. Kiranya materi mengenai perilaku konsumen yang saya bawakan bisa berguna bagi kita semua, dan materi yang telah saya bawakan ini guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.